Ini. Kamu, berani kau memukulku? Kau menuruhku membelikanmu kopi, dan kau masih berani melawanku. Enran, kau tamat sekarang. Dari semua orang yang harus disinggung, kau menyinggung Qizai. Lepaskan aku. Yan Yihan ini benar-benar hebat. Dia benar-benar berani menantang ketua tim Q. Berhenti memukul, berhenti memukul. Tolong, itu karena kau membakarku. Tolong, rasakan pembalasanku karena telah membakarku. Aku tak akan menduga. Perempuan jelek ini cukup tangguh. Ada apa? Tuan Ji, aku curiga dia mata-mata perusahaan. Memakai riasan jelek seperti itu setiap hari. Dan ada informasi grup Oya di mejanya, apalagi dia kalau bukan mata-mata. Laporan keuangan grup Oya. Benar-benar. Laporan keuangan grup Oya. Kembalikan. Kembalikan. Bagaimana kau bisa punya informasi grup Oya? Kenapa kau diam saja sekarang, bisu? Kau kenal Ouyang Li? Grup Oya ini, Presiden Ouyang sangat tampan. Siapa yang tidak? Dia tampan. Tapi tidak setampan dirimu, Pak Ji. Tuan Ji, bukankah Anda melenceng dari topik? Yang sedang kita diskusikan sekarang adalah Yan Yihan kemungkinan besar, mata-mata perusahaan. Diam. Kau, ikut aku ke kantor. Dasar anak buruk rupa, sekarang kau pasti dipecat. Siapkan surat PHK-nya. Orang sepertinya tak pantas berada di Jingtian. Kenapa tidak? Tuan Ji, Apa hubunganmu dengan Ouyang Li? Pak Ji, aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Bisnis Jingtian dan grup Oya tidak tumpang tindih. Jadi alasanmu enggak masuk akal. Kamu bohong. Pak Ji, kau menyakitiku, lebih lembutlah. Bisu ya. Kepanasan juga dim aja. Kaulah yang mulai meraba-raba. Kapan aku punya kesempatan untuk bicara? Pakai sendiri. Pak Ji, Jangan bergerak. pabrik Oya. Dia benar-benar membawaku ke sini. Kamu nggak tertarik sama Oya Group dan Presiden Oyan? Sebentar lagi juga ketemu. Hei, Tuan Ji. Lama tidak bertemu. Sungguh tidak mudah bertemu denganmu. Kukira Presiden Ouyang lagi bokek. Kayaknya enggak juga. Sejujurnya, Tuan Ji, saya sudah menerima beberapa panggilan telepon 2 hari ini, menawarkan untuk membeli pabrik kami, dengan harga tinggi. Keras kepala seperti keledai. Begitu ya? Lalu, kenapa Presiden Ouyang tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri? Kau pikir kau siapa? Aku sedang bicara dengan Tuan Ji. Apa sekarang giliranmu menyala? Kau, Bagaimana kalian berdua saling kenal? di wawancara terakhir, perempuan jelek ini juga ada di sana. Aku ingat sekarang, kaulah orang yang menggunakan tubuhmu untuk melamar pekerjaan dengan Pak Ji, dan akhirnya ditolak. Kau sudah cepat sekali berhubungan dengan Pak Ouyang. Pak Ouyang, selera Anda benar-benar tidak pandang bulu. Kau. Tapi aku ingat istri Pak Ouyang. Nama belakangnya sepertinya Liao. Nona Lucy, kau berganti karir menjadi wanita cantik? Ya, omong kosong. Berani-beraninya mukul orang di depan aku, pabrik Oya ini. Enggak perlu kamu beli. Tuan Ji, Lucy masih muda dan belum mengerti apa-apa. Saya minta maaf atas nama dia. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil nona muda ini? Nama keluargaku An. Baiklah. An Yihan. Aku cuma punya waktu 20 menit. Baiklah, baiklah. Tuan Ji, silakan lewat sini. Perempuan tua jelek. Ini belum berakhir. Bagaimana, Tuan Ji? Ini adalah milik grup Oya kami. Gudang terbesar. Bolehkah aku tahu,
Berapa harga yang Anda inginkan? Gimana? 15 juta? Bagaimana mungkin? Ini adalah gudang terbesar. Tawaranku adalah 5 juta. 5 juta? Kenapa tidak merampokku saja? Setahu saya, 5 tahun yang lalu, kecelakaan keselamatan serius terjadi di pabrik Oya. Hampir menghancurkan seluruh pabrik. Selain Ouyang Li, cuma dia yang tahu kejadian 5 tahun lalu. Jelas banget, kan? Orang itu. Bagaimana kau tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya? Siapa kau? Kenapa kau begitu gelisah? Atau apakah Pak Ouyang sengaja menyembunyikan situasi sebenarnya perusahaan dan merasa bersalah? Apa yang kau bicarakan? Tuan Ji, ini semua salah paham. Aku sudah menyuruh orangku memperbaiki semuanya. Kesalahpahaman. Ini yang namanya diperbaiki versi Tuan Ouyang. Ini. Kunjungan hari ini benar-benar membuka mata. Aku akan pertimbangkan lagi soal akuisisi ini. Tuan Ji. Pak Ji, kita benar-benar bisa mengakuisisi pabrik Oya. Selama kita memiliki kelemahan Ouyang Li di genggaman kita bisa menekan harga serendah mungkin. Kamu nggak suka sama Ouyang Li? Kenapa kamu terus-terusan menjegalnya? An Yihan, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan? Pak Ji, jangan terlalu dekat denganku. Kau tidak ingin siapapun tahu apa hubunganmu dengan wanita jelek itu, kan? Wanita jelek? Apa kamu wanita jelek itu? Kau menyakitiku. Pabriknya sudah dijual. Berapa yang Ji Xiaoyan mau bayar? Ji Xiaoyan kali ini pasti sudah siap. Kita perlu berpikir panjang dan keras tentang menjual pabrik. Pikirkan baik-baik, hampir menghancurkan seluruh pabrik, tapi yang satu ini di perutku, tidak bisa menunggu. Dia sebenarnya hamil dengan anak haram Ouyang Li. Jika Liao Wei mengetahui hal ini, semuanya akan menjadi menarik. Bagus, enggak. Belum pernah dekat sama cowok, ya. Dilihatin terus. Pak Ji, kau suka bercanda. Aku sudah punya anak dengan orang lain. Bagaimana mungkin aku tidak pernah intim dengan pria? Aku berjanji padamu. Selama kau menjual grup Oya, aku akan segera membawamu ke luar negeri. Tapi kau masih harus melakukan satu hal lagi untukku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Di pesta minggu depan, kau harus mendapatkan Ji Xiaoyan. Ambil foto. Lalu aku akan membawamu pergi. Gadis yang baik. Aku berjanji ini yang terakhir kali. Perempuan bodoh. Dia cuma memanfaatkanmu, seperti dia memakaiku. Maaf, Tuan Ji. Siapa itu? Hei! Itu tidak benar. Ouyang Li cuma berkomplot melawan Anda, Tuan Ji. Bukankah kau yang seharusnya dibungkam? Dia, sampah yang cuma manfaatin perempuan buat naik jabatan. Apakah Ouyang Li ini menyinggungmu, Tuan Ji? Kenapa wajahmu cemberut begitu? Min Li kembali dari Jerman. Min Li telah kembali ke Tiongkok. Ayo kumpul. Pukul 6, tempat biasa. Jangan cuma emam saja, kau harus datang, atau Min Li akan mengulitimu hidup-hidup. Tuan Ji, karena kau masih ada urusan. Kalau begitu aku pergi dulu. Ikut aku. Aku tak bisa ikut denganmu. Tidak, Min Li tidak boleh melihatku. Aku tak bisa pergi, aku harus bekerja. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Kasihlah Tangsan. Hentikan mobilnya. Aku ingin keluar. Aku ingin keluar. Jalan. Turunkan aku. Turunkan aku. Kal, akhirnya kau sampai juga. Aku pergi. Bermain serisiko ini? Aku tidak melihat apa-apa. An Yihan, kenapa kau membawanya ke sini? Ada masalah? Tidak,
Tidak, Aku bisa jalan sendiri. Turunkan aku. Xiaoyan, kau akhirnya di sini. Tang Xitian, kekasih masa kecil Ji Xiaoyan. Apa yang dia lakukan di sini? Xiaoyan. Adikku memaksa untuk ikut. Aku tidak bisa menghentikannya. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Xiaoyan, tidak bisakah aku merindukanmu? Siapa kau? Permisi, Nona. Apa kau tidak akan memperkenalkan diri? Namaku An Yihan. Aku bawahan Tuan Ji. Nama belakangmu An. Seperti Anzin itu, Min Fan. Lama tak jumpa. Kau bosan hidup? Kau benar-benar tahu cara salah bicara. Apa yang tidak bisa diungkit? Enran yang dulu itu memanfaatkan Xiaoyan dan kabur. Jika aku The bertemu film was dengannya lagi, translated aku pasti and akan narrated menamparnya. by Untuk M. Xiaoyan, Muya. Jangan minum. Minum ini. Jarang sekali semua orang bisa berkumpul hari ini. Kita punya pendatang baru. Bagaimana kalau kita main sesuatu yang menarik, jujur atau berani? Bagaimana? Setuju. Tapi biar ku bilang dulu. Tidak ada yang boleh curang. Tentu saja. Nana Ang, apa kau ikut bermain? tentu. Xiaoyan, bagaimana denganmu? Enggak masalah. Baiklah, mari kita mulai. Jujur. Aku akan bertanya, kapan terakhir kali kau bersama seorang wanita? Tang Shuo. Pertanyaan macam apa itu? Dia belum. Ada wanita yang mendekatinya selama bertahun-tahun. Jangan disebut-sebut. Setuju. Dan kupikir, dia kemungkinan besar masih perjaka. 5 tahun lalu. Malam Natal. 5 tahun lalu. Apa kau punya pacar? Jangan tanya aku tidak tahu. Tidak mungkin, dia belum pernah berhubungan dengan wanita lain selama 5 tahun ini. Baiklah, berhenti berdebat. Lanjutkan. Giliranku. Xiaoyan, kenapa kau? Cewek jelek, apakah kamu kenal Xiaoyan? Dulu menyukai seorang gadis. Sama sepertimu, nama belakangnya adalah N. Aku. Seberapa jauh Xiaoyan dan gadis itu? Apa kau tahu? Bong, bilang sesuatu. Hei Nona Tang, dia belum menjawab. Apa yang kau pilih? Sekalipun kamu bersemangat begini, untuk mencari tahu tentang Xiaoyanmu, kau harus mengikuti aturan mainnya. Tepat. An Yihan, apa pilihanmu? Aku pilih. Berani. Kalau begitu carilah seseorang yang lawan jenis di sini. Dan beri mereka minum alkohol dari mulut ke mulut. Ayo. Tidak bisa main. Aku tak kenal siapapun di sini. Hanya Ji Xiaoyan. Sama sekali bukan Ji Xiaoyan. Kau saja. Nyonya, apa yang kau lakukan? Dasar cewek jelek. Bagaimana kau bisa mencium Xiaoyan? Aku ke kamar kecil dulu. Kalian main dulu. Aku ingat kau punya OCD. Kau benar-benar bisa menoleransi. Gadis jelek itu menciummu? Xiaoyan, kau tidak benar-benar punya perasaan untuk gadis jelek itu kan? Kenapa jantungku berdebar kencang? Makam An King San. Ayah,
Bukankah ayah selalu menginginkanku untuk segera menikah dan memulai sebuah keluarga? Aku membawa Yang Yang dan Nuan Nuan untuk menemuimu hari ini, Yang Yang. Nuan Nuan, ucapkan halo pada kakek. Kakek. Ibu, di mana kakek? Aku tidak melihatnya. Kakek, dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Ayah, bukankah ayah selalu ingin aku mencari tahu kebenaran tentang kebangkrutan Anshi? Aku sudah menemukan beberapa bukti sekarang. Kebakaran gudang itu ada hubungannya dengan Ouyang Li. Selain dia, dalangnya pasti Liao Corp. Makam An Qingshan ada di sana, Nona. Hari ini adalah peringatan kematian Nian Qingshan. Jika dia kembali, dia pasti akan datang untuk memberi penghormatan. Enran, aku tahu kau sudah kembali. Keluarlah. Enran. Bersembunyi tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak keluar sekarang, aku takkan sopan lagi. Lin Wei, kau masih sekejam 5 tahun yang lalu. Anran, kau harus menahan ini. Keluar dan hadapilah dia. Itu hanya akan berakhir seperti 5 tahun yang lalu, dengan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Paman Yen, hari ini adalah peringatan kematianmu. Sebagai teman Enran, aku akan memberikan penghormatan untuknya. Membiarkanmu menghirup udara segar. Kau tak keberatan, kan? Gali. Berhenti, kalian semua. Dasar jelek, dari mana kau berasal? Apa pedulimu dari mana asalku? Kalian menggali kuburan leluhur seseorang di siang bolong. Apa kalian punya rasa malu? Apa? Apa kau punya hubungan dengan keluarga En? Tidak. Aku hanya tidak tahan ini. Jika kalian tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Lapor polisi? Coba saja. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikanku. Terus gali. Om jahat, jangan menindas kakakku. Kakek. Tidak. Kau putri Enran? Dia punya anak perempuan? Nuan Nuan. Tangkap dan bawa dia kembali. Ji Xiaoyan, apa yang kau lakukan di sini? Urusan apa kau menanyakan keberadaanku, Nona Liao, bukan urusanmu. Tuan Ji, apa kau kenal mereka? Apa Ouyang Li tidak memberitahumu? Dia milikku. Karyawanmu? Nona Liao, saya karyawan Departemen Perencanaan Jinxian. Tuan Ji adalah bos saya. Karyawan apa? Aku baru saja mendengar jelas putramu memanggil En Qingshan kakek En Qingshan. Jadi ini alasanmu untuk menggali kuburan seseorang? Aku. Apa keluarga Liao tidak mengajarimu tata krama? Aku tak keberatan mengajarimu atas nama mereka. Apa maksudmu? Jangan sentuh aku. Apapun rencanamu, aku putri sulung keluarga Liao. Bersujudlah. Ji Xiaoyan, keluarga Ji mungkin berkuasa, tapi keluarga Liao juga bukan orang sembarangan. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Biar ku beri kau nasihat. Mulai sekarang, ketika kau melihat karakter An, menyingkirlah. Ji Xiaoyan tidak mungkin melindungi karyawan biasa seperti ini. Satu-satunya wanita yang bisa membuatnya setulus ini adalah... Kau siapa? Apa urusanmu? Antar Nona Liao turun gunung. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Maaf kau menyinggung keluarga Liao karena aku. Liao Wei pendendam. Dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Keluarga Liao bukan apa-apa. Mereka tidak bisa mengancamku. Tapi kau, Liao Wei, mungkin sudah mengirim orang untuk menyelidiki dirimu. Jangan khawatir. Aku sudah siap. Jangan bergerak. Biar aku saja. Dia benar-benar ingat. Hari ini adalah peringatan kematian ayahku. Om pasti sangat menyukai Mama. Nuan, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara omong kosong. Om tidak suka Mama. Kenapa dia menyelamatkannya seperti pahlawan? Mama pasti jatuh cinta. Aku tidak. Ma, kenapa wajah Mama merah sekali? Aku hanya kepanasan. Panas. Sedikit. Jiliwian, apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku. Jangan bergerak atau aku tak tanggung jawab kalau kau jatuh. Turunkan aku. Hei!
Ji Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Kau mau membawaku kemana? Ke tempat yang tidak panas. Kau tidak berhak tahu siapa aku. Bantu aku selidiki Ji Xiaoyan. Siapa wanita jelek yang bersamanya itu? Apa hubungannya dengan Yan Qingshan? Dan apa hubungan mereka? Ingin tahu siapa dia? Tak perlu kita lakukan sendiri. Ambang pintu keluarga Ji. Bukanlah sesuatu yang bisa diseberangi sembarang orang. Bukan untuk sembarang orang. Nyonya Ji, latar belakang keluarga, pendidikan, karakter, nona yang ini semuanya sempurna. Dia dan Tuan Muda Ji itu, pasangan yang serasi. Kali ini, pasti berhasil. Dia tampak cukup penurut. Nyonya Ji, Ada apa? Kenapa kau begitu bingung? lihat ini. Ada yang baru saja meninggalkan ini di depan pintu. Itu? Bukankah itu Tuan Muda Ji? Kenapa dia sama perempuan sejelek itu bersama? Apa yang terjadi? Saya sudah kirim orang untuk menyelidiki. Katanya dia karyawan departemen perencanaan grup kita. Baru pulang dari luar negeri belum lama ini. Dan katanya dia punya 2 anak. Tidak hanya jelek, tapi dia juga punya anak. Bocah itu. Tak heran, dia menolak kencan buta. Perempuan yang bisa dekat dengan tuan muda kita. Pasti bukan orang sembarangan. Nyonya Ji, haruskah kita atur sesuatu? Tak perlu. Wanita tua ini akan pergi dan menemuinya secara langsung. Tuan muda, Anda sudah kembali. Ini rumahmu. Ya, Kenapa kau membawaku ke rumahmu? Rumah yang besar dan indah sekali. apa kau suka di sini? Aku suka. Om, aku percaya Om. Pasti bisa menghidupi Mama. Nuan-nuan, Paman dan aku hanya berteman. Jangan bicara omong kosong. Masih banyak gaun putri Disney lainnya, di lantai 2. Benarkah? Tentu saja, itu benar. Saya akan mengantar Anda untuk melihatnya. Masih pakai kacamata hitam di dalam ruangan. Tidak. Apakah Ji Xiaoyan menemukan sesuatu? Yang, pergi periksa adikmu. Jangan biarkan dia memecahkan apapun. Di rumah Paman. Bunda, bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja, cepat pergi. Baiklah. Mungkin, aku harus membawa mereka pergi. Bocah kecil ini benar-benar merepotkan. Bagaimana jika dia memecahkan sesuatu di rumahmu? Aku tidak mampu menggantinya. Jangan sentuh. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan padamu? Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Membawaku pulang dan mengirim Yang dan Nuan-nuan pergi. Apalagi kalau bukan itu. Tidak mungkin. Ji Xiaoyan, aku tahu kau sangat baik padaku. Tapi aku belum memutuskan. Apakah kau mengambil kotak P3 Kelvin? Apalagi, kau tampak kecewa. Aku. Siapa yang kecewa? Anran, apa yang kau pikirkan? Malu sekali. Aku akan melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Jika Yang dan Nuan-nuan memang bukan anakku, Gadis kecil, kemarilah. Hei! Nek, ngapain di sini? Aku lupa menanyakan namamu terakhir kali. Aku datang hari ini untuk mencoba keberuntunganku. Menunggumu di sini. Nek, itu cuma bantuan kecil terakhir kali. Bantuan kecil darimu adalah penyelamat hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu nama penyelamat hidupku? Kau terlalu baik. Namaku An. An Ihan. Anihan. Ah, nama yang indah. Oh, aku akan mengingatnya. Aku hanya ingin mentraktirmu makan. Akhir pekan ini, kalau begitu, ini ulang tahunku. Akhir pekan ini, mungkin tidak bisa. Aku harus di rumah bersama anak-anakku. Bawa mereka. Aku suka anak-anak. Itu, Ada apa? Kamu tidak mau? Tulang tuaku, anak, dan menantuku sudah tiada. Aku hanya punya 1 cucu yang tak pernah menjengukku sepanjang tahun.
Yang dia pedulikan hanyalah pekerjaan. Wanita tua ini begitu menyedihkan. Tak ada seorang pun untuk diajak bicara. Nek, jangan nangis. Aku tidak bilang, aku tidak akan pergi. Jadi, kamu setuju? Asal kau tidak keberatan anak-anak berisik, aku akan membawa mereka. Aku tak mungkin keberatan mereka berisik. Aku sayang mereka. Bagaimana mungkin aku merasa mereka berisik? Mereka. Bagaimana kau tahu, kalau aku punya lebih dari satu anak? Hanya tebakan. Cuma nebak. Wanita muda yang baik dan penyayang sepertimu. Ramah dan baik. Pasti diberkahi dengan banyak anak. Ingat untuk datang, ya? Alamatnya ada di dalam. Nek, hati-hati, jangan jatuh lagi. Kau bicara dengan siapa barusan? Jalanmu pelan sekali. Halo, Bu Guru. Apa? Yang berkelahi dengan teman sekelasnya di sekolah. Nuan, kamu sedang menggambar apa? Aku sedang menggambar ayah, mama, dan kakak. Dan aku. Ayahku tinggi dan tampan. Setinggi gunung. Bohong, kami belum pernah melihat ayahmu. Kamu tidak punya ayah. Punya. Tidak punya. Mamaku bilang, bocah tanpa bapak itu anak haram. Aku bukan anak haram. Kak? Ais Abelio A. Kembalikan gambar kakakku. Gak bakal. Berikan padaku. Direktur Jang, anak-anak dari keluarga orang tua tunggal selalu bermasalah. Bajingan kecil seperti ini seharusnya tidak diterima sejak awal. Ya, itu kelalaian kami. Kami sudah memberitahu orang tua mereka untuk menjemput mereka. Kami akan menangani ini dengan serius. Nuan. Bunda. Om Yi. Yang Yan, Film was ada apa? translated and narrated Mereka by merobek M gambar Media. Nuan. Dan mengusir kami. Mereka juga bilang, kalau aku dan kakakku anak haram pabraya. Apa? Kau ibu mereka. Jelek sekali. Tak heran kau membesarkan dua anak nakal. Minta maaf pada putriku sekarang juga. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Mulutmu kotor. Kau pantas ditampar. Kau cantik, berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Atau aku akan mengeluarkan anakmu dari sekolah. Atas dasar apa? Karena aku presiden komite orang tua. Ya ampun, ketua komite orang tua. Ini taman kanak-kanak internasional. Aku susah payah memasukkan Yang dan Nuan ke sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka dikeluarkan. Komit orang tua yang payah. Tidak punya kekuatan seperti itu. Dan siapa kau? Ganteng. Menyebut Ji Xiaoyan cantik. Nyonya, apa kau ingin mati? Dia suamiku. Suami. Ya, suami. Jadi bagaimana jika dia suamimu? Apa cowok cakep ini? Pikir dia bisa membelamu? Dia harus tahu tempatnya. Begitukah? Tuan Ji, ada perlu apa ke sini? Kepala sekolah, kau memanggilnya apa barusan? Bodoh. Apa kau buta? Ini adalah pemegang saham terbesar taman kanak-kanak kami. Tuan Ji, Tuan Ji. Tuan Ji yang mana? Di Jiangcheng. Ada Tuan Ji lain. Kau Ji Xiaoyan. Mustahil. Jelek sekali. Ji Xiaoyan tidak akan pernah menikahimu dan punya anak denganmu. diam. The film was translated Sekarang, and siapa yang harus narrated dikeluarkan? by M Aku tak Media. perlu menjelaskannya, kan? Tidak. Tuan Ji, saya mengerti. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi. Tuan Ji, kami benar-benar tidak tahu sebelumnya. Tuan muda dan Nona bersekolah di sini. Adapun insiden seperti ini di masa mendatang, itu sama sekali tidak akan terjadi lagi. Yakinlah, Anda dan istri Anda. Di mana Nyonya Ji? Anran.
Tuan Ji, Bukankah kau memanggilku suami dengan lancar tadi? Kenapa kau tak memanggilku begitu lagi? itu karena keadaan. Situasi BAJ ayam Aina, Aku ada urusan, sampai jumpa lagi. Turunkan aku. aku sudah banyak membantumu, dan kau pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Kau pikir itu mungkin? Hei, jangan. Kau mau bawa aku kemana? Turunkan aku. Tuan muda, Nona N. Halo, Ajak mereka makan. Jangan pedulikan kami. ya. Turunkan aku. Sopan santunlah. Turunkan aku. Akuisisi grup Oya ini. Kau sudah mendapatkannya. Jadi kenapa kau menuruhku datang ke rumahmu? Kau memanggilku suami. Jadi rumahku adalah rumahmu. Aku. Itu hanya untuk mencegah Yang dan Nuan dikeluarkan, kan? Apakah anak-anakmu dikeluarkan? Tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja. Hubungan apa? Pernyataan pertama, aku tidak melihat. Adapun, apakah kau ingin melihat? Itu keputusanmu. Kedua anak itu terlalu mirip denganmu? Sebagai saudaramu, aku jadi curiga. Jadi aku melakukan tes paternitas untukmu. The film was Anran, translated katakan and padaku. narrated by M. Adalah Media. Yang dan Nuan. Benar-benar anakku? Bukankah karena kedua anak itu menyukaimu? Terutama Nuan. Tegakkah kau melihat anak seperti dia? Kehilangan sekolahnya? Apakah itu satu-satunya alasan? Apalagi? Kalau begitu, beranikah kau bersumpah, demi nyawa Yang dan Nuan, bahwa kau tidak berbohong? Bukankah itu terlalu berlebihan? Aku bisa membatalkan pendaftaran mereka, kapan saja. Hei, jangan. Aku bersumpah. Sumpah. Kau kejam. Aku. Sumpah. Tunggu sebentar. Sekarang tidak apa-apa. Sialan Ji Xiaoyan, kenapa penglihatanmu begitu bagus? Aku. Sumpah. Nona Tang, Anda tidak boleh naik ke atas. Apa yang dia lakukan di sini? Bagaimana aku tahu? Nona Tang, hei, Anda tidak boleh. Hai, kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Aku di sini untuk bertemu Kak Xiaoyan. Hei, di mana dia? Apa dia di atas? Kak Xiaoyan, Nona Tang, Anda tidak boleh naik ke atas. Kak Xiaoyan. Minggir. Halo, Tuan muda. Kenapa kau di sini? Xiaoyan belum jati Minle. Dia mabuk. Berkeras mengatakan bahwa Han yang jelek itu tinggal bersamamu. Mengatakan sesuatu tentang membawa anaknya untuk tinggal di rumahmu. Mustahil. Nuan. The film was translated Apa and kau terluka? narrated by M. Ayah, Media. aku baik-baik saja. Bangun. Mereka. Bukankah dia putri wanita jelek itu? Xiaoyan. Apa wanita jelek itu benar-benar tinggal bersamamu? Hei! Dasar aneh jelek, kenapa kau tinggal di rumah Xiaoyan? Karena pemiliknya setuju. Itu tidak mungkin. Xiaoyan pasti di bawah pengaruh wanita ini. Dia menempel padamu. Apa dia punya sesuatu tentangmu? Apa dia mengancammu? Mengancam. Aku mengancamnya. Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Baiklah. Ngapain di sini selarut ini? Ayah, Tanpe jahat, datang ke rumah ayah dengan niat buruk. Dasar bocah nakal. Xiaoyan, ini ulang tahun Nenek Ji akhir pekan ini. Aku memilih beberapa hadiah. Tapi aku tidak bisa memutuskan. Aku ingin kau membantuku memilih. Tentu. Kalau senggan, buatkan teh. Aku bukan pelayanmu. Kenapa aku harus membuatkanmu teh? Mau pendaftaranmu dicabut? Tunggu sebentar, aku akan ambilkan teh untukmu.
Bunda. Bunda, kalau Bunda tidak cepat, ayah akan direbut oleh tanti jahat itu. Mustahil. Dia tidak suka tipe itu. Lalu tipe seperti apa yang disukai ayah? Suka. Jangan bilang dia benar-benar mengubah seleranya. Dia suka orang seperti Kang Sitian. Xiaoyan, lihat hadiah-hadiah ini. Mana yang menurutmu lebih disukai Nanek Je? Mereka semua baik-baik saja. Haruskah kau sedekat ini? Dan membuatku, bibimu, membuatkan teh untukmu. Baiklah, aku akan membuatnya. Gaya gelang ini lebih cocok untuk Nenek J. Ini tehnya. Biarkan saja. Xiaoyan, Minum tehlah. terima kasih, Xiaoyan. Aduh, apa ini? Yan Yihan, teh macam apa yang kau buat? Rasanya aneh sekali. Ini jenis baru. Nona Tang, apa kau tidak terbiasa? Tuan Ji biasanya suka yang seperti ini. Xiaoyan, seleramu sangat kuat. Ya, selera saya agak kuat. Cepat bersihkan. Kenapa baunya asam? Ya ampun, aku salah ambil. Itu lab. Kau sengaja melakukannya, kan? Aku akan ambilkan handuk untukmu. Xiaoyan, orang seperti dia, kenapa kau masih memeliharanya? Begitu ceroboh, usir saja dia. Kau harus kembali. Bung. Tapi aku belum memilih hadiah. Nenekku mudah disenangkan. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Wuma, Xiaoyan, antar Nona Tang kembali. Xiaoyan, ayo, Nona. Xiaoyan. Bagaimana kau masuk ke sini? Di mana Tang Sitian? Kau membuatnya kesal dan dia pergi. Apa maksudmu? Aku membuatnya marah. Kau bukan tuan rumah yang baik. Kau membuatnya marah. Anran, kau agak manis saat cemburu. Siapa yang cemburu? Jangan memuji diri sendiri. Aku tidak cemburu. Lalu kenapa teh ini begitu asam? Baiklah, lebih baik kau bersihkan itu. Jorok banget. Kau yang buat masalah, kau yang bereskan. Nggak bisa hilang. Sana mandi. The film was translated and Lagi narrated ngapain? by M Media. Di mana dia? Maksudmu Nona Hen? Dia di dapur. Ada apa denganku? Sudah 5 tahun. Aku masih kesal begini karena kepergiannya. Sangat cemas. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Aku baik-baik saja. Apa yang dia lakukan di dapur? Katanya temannya sedang ulang tahun. Dia ingin membuat kue bersama anak-anak. Ulang tahun. Di hari yang sama dengan nenek. Kebetulan sekali. Kita cuci stroberinya dulu.
Selamat pagi. Selamat pagi. Ayah, ikut kami yuk. Bikin kue. Baiklah. Bagaimana kau ingin melakukannya? Taruh lebih banyak di sini. Di sini? Iya. Halo, Meg. Bocah nakal, kau masih ingat aku nenekmu? Ini hari ulang tahunku. Kenapa kau belum di sini? Aku sedang dalam perjalanan. Kalau kamu tidak datang, calon istrimu akan pergi. Pengantin apa? Ku berikan waktu 10 menit untuk sampai ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak menakuimu sebagai cucuku. Halo, Meg. Nanaji mendesakmu lanjutkan? Apa reaksinya? Jika dia The tahu film kau was seorang ayah tak translated disengaja, and beli satu dapat narrated dua. by M. Kenapa kau Media. banyak bicara? Tutup mulutmu. Nyonya Ji, Anakku sayang, kenapa kamu masih memanggilku Nyonya Ji? Panggil aku nenek. tapi... Kapan ibu? Kenal Yang Yang dan Wan Wan. Itu tidak penting. Yang penting adalah Yang Yang dan Wan Wan, keduanya adalah anak dari keluarga Ji kita. Ibu tahu semuanya. Gadis yang baik. Kau telah menderita selama bertahun-tahun sendirian. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Nanti, aku akan mengumumkan identitasmu sebagai cucu menantuku. Bukannya cucu menantu Nyonya Ji. Nenek, Nenek, bagus. Seseorang, siapkan riasan, dan go nona muda. aku harus dandan dulu. Bukan nenek. Aku cuma mau ngucapin selamat ulang tahun. Aku pergi setelah ngasih kado. Nggak perlu dandan. Ihan, jangan lakukan apapun. Dengarkan saja aku. Tunggu Xiaoyan kembali. Beri dia kejutan. Kejutan? Lebih kayak ketakutan. Kalau Ji Xiaoyan tahu, kalau anaknya itu anaknya, dia bakal makan aku hidup-hidup. Nggak mungkin. Aku harus kabur. Maaf, Gawat, Nona An pergi. orang yang hidup. Bagaimana dia bisa menghilang? Cepat cari dia. Ada apa? Anran. Nah, tuh orangnya. Takut apa yang akan datang? Kenapa aku ketemu dia sih? Apa yang kau lakukan? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma peregangan. Turun. Tidak, Turun atau tidak? aku bilang enggak, ya enggak. Xiaoyan. Berita terbaru. Berita terbaru. Nenekmu. Nenekmu. Tidak, di pesta ulang tahun nenekmu. Anjay. Kishen Tian. Siapa yang bicara? Hei, Sial, sangat tinggi. Begitu tinggi. Bagaimana kau bisa sampai di sana? Jangan hiraukan dia. Apa katamu barusan? Bagaimana dengan nenekku? Oh, benar. Di pesta ulang tahun nenekmu, demi dia. Dia memberi pelajaran pada putri keluarga Liao. Kedua anaknya terus memanggilnya Nenek Buyut. Sekarang semua orang bilang Mengatakan apa? bahwa dia punya pernikahan rahasia dan anak-anak untukmu. Dia tunangan yang dipilih Nanatji. Istriku. Istriku. Jadi yang kau bilang, teman yang berulang tahun itu adalah nenekku. ini semua salah paham. Aku beneran nggak tahu dia nenekmu. Tahu apa enggak? Aku akan tanya nenek saja. Turun. 36 strategi, kabur adalah yang terbaik. Wow. Itu juga berhasil. Turunin aku. Pergi saja kalau mau.
Kau pikir ini taman bermain? Kembali ke aula perjamuan bersamaku. Aku nggak mau pergi. Turunin aku. Aku ingin melihat apa yang kau lakukan di belakangku. Jangan. Tidak. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ini akan mengejutkan seluruh kota. Tuan muda, semuanya sudah diatur. Tapi wanita itu pergi. Pergi? Ya Tuhan, wanita yang digandang Tuan Ji. Dia sangat cantik. Apakah dia pacar barunya? Pacar baru? Bukankah wanita jelek itu baru saja punya anaknya? Jadi bagaimana jika dia punya anak? Kecantikan sejati. Dan wanita tua, jelek, berwajah kuning. Jika kau Tuan Ji, apa yang akan kau pilih? Turunin aku sekarang. Takut ya? Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada apa-apa. Begitu kan? Xiaoyan, Bung, akhirnya kau sampai. Wanita jelek tadi, dia. Enran, kapan kau kembali? Hei! Kekasih baru yang jelek itu satu hal, tapi mengapa rembulan putih, api lama, juga ikut bersenang-senang? Akankah ini pernah berakhir? Jika kau tahu kekasih baruku dan api cinta lamaku adalah aku, apa kau akan merasa lebih baik? Nona An. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kapan Nona An kembali? Mengapa tidak ada kabar? Halo, kau tidak tahu? Ya, dia. Sebenarnya, baru-baru ini saja. Jadi, kalian berdua kembali bersama? Tidak. Kita tidak pernah bersama. Tidak ada balikan. Apa Ji Xiaoyan marah? Di mana nenek? Dia seharusnya beristirahat. Shoya, kau terlambat. Kau melewatkan pertunjukan yang bagus. Tuan muda, gawat. Nyonya pingsan. Nenek, Ibu, ibu, dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Nenek mengalami keracunan makanan. Ambulans sedang dalam perjalanan. Siapa yang bertanggung jawab atas makanan nenek? Bagaimana bisa keracunan makanan? Tuan muda, Nyonya, belum makan apapun malam ini. Belum makan apa-apa? Lalu apa? Nyonya baru saja makan sepotong kui. Dia pingsan tepat setelah memakannya. Pasti kunyah. Xiaoyan, Bung, kue ini, Yan Yihan, wanita jelek itu yang membawanya. Di mana wanita jelek itu? Nona En menghilang begitu saja. Dia pasti meracuninya. Kalau tidak, kenapa dia kabur? Mustahil siapa? Yang meracuni makanannya sendiri? Ini jebakan. Apa hubungannya denganmu? Nona, apakah kita pernah bertemu? Maaf. Oh, aku ingat. Aku melihatmu di pintu masuk ruang santai. Kau tampak terburu-buru saat itu. Sangat gugup apa yang kau lakukan di sana? Aku, Shoyan, ketika kami melihatnya tadi, bukankah dia sedang memanjat tembok? Kak, jangan memperkeruh suasana. Aku tak bisa membersihkan namaku walau terjun ke Sungai Kuning. Apa kau tak perlu memberiku penjelasan? Kau juga mencurigaiku? Kita membuat kue ini bersama. Apa kau tak tahu aku meracuninya atau tidak? Polisi datang. Siapa yang memanggil polisi? Kami menerima laporan bahwa seseorang meracuni seseorang. Ada apa? Tersangkanya sudah kabur. Terakhir terlihat di pintu masuk ruang tunggu Nyonya Ji. Ini Nona An. Ya, tingkah lakunya sangat mencurigakan. Kami menduga dia kaki tangannya. Ikutlah dengan kami. Kau juga berpikir begitu? Kurasa itu tidak mungkin. Ada yang mencurigakan. Mengapa kita tidak tenang saja? Selidiki perlahan. Tak perlu. Jika memang bukan kau, kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Ji Xiaoyan, jadi kepercayaan di antara kita. Serapu ini. Baiklah. Aku ikut denganmu. Bunda. Duan-duan, kamu tidak boleh ke sana. Tapi Bunda ditangkap. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkan Bunda.
Meskipun Nyonya Ji masih tak sadarkan diri, dia sudah melewati masa kritis. Dia akan segera bangun. Baiklah. Kau benar-benar berpikir Anran meracuninya? Bukan dia. Lalu mengapa kau mengirimnya ke kantor polisi? Orang yang meracuninya mengincar nenek. Memfitnah seseorang hanyalah mencari kambing hitam. Mengikuti arus akan memudahkan The film was penyelidikan secara translated diam-diam. and narrated by M Media. Kau ingin ikut bermain sesuai rencana? Tapi apa kau sudah memikirkan, apakah Anran akan MEF-kan ME setelah dia keluar dari kantor polisi? Aku akan menjelaskannya padanya. Oh, aku lupa memberitahumu. Anak itu, Minli, sudah tahu tentang ini. Dia bergegas ke kantor polisi untuk menjemputnya. Siapa yang memberitahunya? Bagaimana aku bisa memberitahunya? Insiden di perjamuan sore itu begitu besar. Seluruh Jiangchen tahu tentang itu sekarang. Tunggu aku akan pergi bersamamu. Terima kasih. Dewi, jangan sebutkan itu. Apapun yang orang lain katakan, aku percaya jelas bukan kau yang meracuninya. Jika semua orang sepintar dirimu, Di luar terlalu dingin. Ayo masuk ke mobil. Anran, kau mau kemana? Di Shaoyan, lepaskan aku. Lepaskan, kau dengar aku? Aku harus bicara dengannya. Minggir. Katakan apapun yang harus kau katakan di sini. Minggir. Ya Tuhan. Anran, hari ini cuma salah paham. menyuruh polisi menangkapku tanpa bukti. Hanya kesalahpahaman. Aku sedang mencoba untuk... Ji Shaoyan, aku sudah muak denganmu. Bajingan, memperlakukan dewiku seperti ini. Hentikan perkelahian ini. Urus saja urusanmu sendiri. Menindas dewiku tidak bisa diterima. Begitu bersemangat berkelahi, ya, kenapa tidak dibawa ke kantor polisi saja? Masuk ke mobil. Dewi An, tolong pelan-pelan, aku takut. Nuan-Nuan, tidak apa-apa. Ibu akan segera kembali. Ran-Ran, kau membuatku takut setengah mati. Kau baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nuan-Nuan, jadilah anak baik. Ji Xiaoyan sialan itu. Apa dia buta? Dia benar-benar berpikir, kaulah yang meracuni nyonya tua. Aku tak melihat apa bagusnya keluarga kaya ini. Kalau begitu, kita batalkan saja pernikahannya. Ji, Tuan Ji. Panggil saja aku Ji Xiaoyan. Kau tamat. Bonus akhir tahunmu mungkin hilang. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan menggandakan berapapun jumlah yang dipotong. Tidak. Ayo bekerja langsung untukku. Bagaimana? Sahabat terbaik Sang Dewi. Gajimu setahun 1 juta. Tuan Muda Min. Kenapa kau juga di sini? Oh, leluhurku. Apa kau mencoba memperpendek umurku? Bagaimana kau bisa membawa dua dewa besar ini ke sini? Mereka tidak akan mencabik-cabiku di sini, kan? Oh, tidak. Mereka tidak akan. Yang, pergi main dengan Nuan-Nuan. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kau lakukan? Mungkin aku harus keluar. Hei! Di mana kotak P3K? Biar aku saja. Sakit-sakit. Pelan-pelan. Kok lo letoy banget sih? Sabar, bentar lagi kelar. Biar aku yang melakukannya. Dewi gue perhatian banget. Aku yang melakukannya. Akan kulakukan. Hei, lo aja yang ngerjain. Tuan Ji, Ran-Ran tidak mungkin memberikan racun itu. Dia tidak punya dendam pada nyonya tua. Tidak ada alasan untuk melakukan hal seperti itu. Aku tahu. Meracun butuh waktu. Artinya orang yang memberi racun itu sudah merencanakannya sejak lama. Sasarannya adalah nenek. Sedangkan kemunculan Ran-Ran. Itu kecelakaan. Lo curiga ini ulah grup ST. ST itu apaan? Street adalah pesaing terbesar Jingtian. Bos di balik layar menggunakan metode-metode tercela. Kebakaran klan An 5 tahun lalu. Aku selalu curiga mereka pelakunya.
Bosnya siapa? The Mereka film kuat was banget ya, translated suruh orang buat and ngurus dia. narrated Gue by nggak N tahu. Media. Bos ini selalu misterius. Nggak pernah nunjukin batang hidungnya. Aku tahu. Selama kita meratas, intranet perusahaan Brook ST. Berdasarkan algoritma, kita bisa melacak informasi identitas bosnya. Retas aja. Bocor, banyak tahu ya. Kebanyakan baca komik hacker. Nih, Yang, kita lagi ngomongin sesuatu nih. Tidur sana. Gue nggak ada waktu buat main sama lo. Yang, Bunda, serahkan padaku. Mengerti? Ya ampun. Ini bukannya. Nah, ini dalang yang lo omongin. Enram, anakmu ini mau bikin aku mati muda. Yang. Apa kau yakin? Itu dia. Algoritmanya memberitahuku. Orang ini adalah pendiri ST. Mana mungkin? Bukannya itu Pak Tuatang? Tangsu. Tes. Astai. Astaga. Tang Sitian. Bagaimana bisa kau? Xiaoyan, kalian. Ini kalium sianida. Tang Sitian, apa kau gila? Nyonya Ji sudah baik padamu. Kenapa kau ingin membunuhnya? Aku tidak. Aku tidak tahu apa itu potasium sianida. Kau tidak tahu? Lalu, apa kau tahu dengan suntikan ini? Nyonya Ji pasti akan mati. Itu tidak mungkin. Ini penawarnya. Ini jelas penawarnya. Jadi kau juga yang meracuni kue itu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin nenek Ji pingsan sementara. Sehingga dia tidak akan membiarkan gadis jelek itu menjadi cucunya. Tang Sitian. Kok bisa sebodoh ini? Ini pembunuhan. Aku tidak menyangka nenek Ji tetap koma. Aku benar-benar tidak menyangka. Siapa yang memberimu obat itu? Itu pelayan. Dia memberiku penawarnya. Aku punya nomor teleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan periksa dan coba lagi. Bagaimana mungkin? Dia memberiku penawar dan racunnya. Dia juga mengambil 200.000 dariku. Dia kabur. Tang Sitian, aku tahu kau bodoh, tapi aku tak menyangka kau dimanfaatkan seperti ini. Apa kau belum mengerti? Aku benar-benar tidak ingin membunuh Nanek Ji. Simpan kata-katamu itu untuk polisi. Xiaoyan, demi kakakku. Tolong lepaskan aku sekali ini saja. Aku salah. Aku mohon. Xiaoyan, Bawa dia ke kantor polisi. Xiaoyan. Tidak, aku tidak mau. Xiaoyan. Jika dalangnya memang Tang Suo, kenapa dia mengirim adiknya sendiri ke penjara? Hanya dengan Tang Sitian di penjara. Dia, anak haram itu, bisa memenuhi syarat untuk mewarisi grup Tang. Dia anak haram. Nat, apa yang kau coba lakukan? Bantu aku memilih tempat pernikahan. Bukan kan? Tunggu dulu. Baru aja umumin hubungan. Sekarang udah mau nih kan? Udah ngelamar belum? Tidak. Aku khawatir dia akan menolak lamaranku, jadi aku berencana untuk langsung menggelar pernikahan saja. Elo, logika rampok macam apa itu? Hei, apa yang kau lakukan? Mengobrol. Lo ngapain? Memangnya aku melakukan apa? Kenapa kau memakai riasan jelek itu lagi? Baru terbiasa. Apa kau jijik? Bukan, aku cuma berpikir untuk mengajakmu makan malam mewah. Kalau begitu aku akan ganti riasan. Sentian. Mereka mau ke restoran mana? Kita ikutan, yuk. Gue yang traktir. Pergi sendiri sana, gue ada kencan.
Kencan sama siapa? Ada yang disembunyikan dia? Bagaimana kau tahu? Janji Qi Shengtian adalah untuk mengetahui. Mereka begitu kentara. Kurasa semua orang tahu. Kecuali Min Li. Halo. Ran, aku akan menerima panggilan ini. Kau makan dulu. Nona Ang, makanan penutupnya sudah datang. Tidak ada makanan penutup. Ini, Ini dari Tuan Ji, hadiah spesial untuk Anda. dia ingin melamarku malam ini. Idiot ini. Di mana dia? Tuan Ji sepertinya baru saja meninggalkan restoran. Meninggalkan restoran? Mustahil. Dia bilang dia mau jawab telepon. Urusan penting apa yang bisa dia miliki saat ini? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nanan dan anakmu ada di tanganku sekarang. Kalau kau mau mereka hidup, datanglah ke pabrik pinggiran barat sendirian. Dalam waktu setengah jam, kalau ada orang ketiga yang tahu, mereka mati. Tolong! Nuan. Jangan ke sini. Mendekat lagi, gue sekik dia. Jangan gegabah. Aku tak akan ke sana. Berapa banyak uang yang kau inginkan, aku bisa memberimu apa saja. Jangan sakiti mereka. Ayah, tolong! Nuan, jangan takut. Ayah di sini. Menyentuh sekali. Cuma penasaran. Berapa harga anak kembar grup Jingtian? Itu. Tangsu. Nggak The kaget film sama was sekali. translated and Kau menyembunyikan dari narrated kami by semua M-Media. bahwa kau mendirikan grup ST selama bertahun-tahun ini. Berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan? Sekarang kau, si A Grup Tan. Apalagi yang kau inginkan? Apa mauku? Gue mau keluarga Tan dan Ji. Putus keturunan. Benar-benar menghilang. Dari Jiangchen. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Karena selama beberapa dekade ini, keluarga Tang tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Dan karena nenekmu adalah pembunuh yang membunuh ibuku. Apa katamu? Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Ini adikmu, si Tian. Apa kamu tidak punya rumah sendiri? Kenapa kamu mencuri ayah dan bundaku? Pergi! Pergi dari sini, berlutut. Tanpa seizinku. Jangan bangun. Dasar kau bocah nakal. Beraninya kau menentang nona besar? Rumah ini sekarang milik nona besar. Apa urusanmu? Aku akan mengurus ibu kandungnya. Aku akan membuatnya menghilang dari Jiangchen. Semua orang bilang ibuku meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi hanya aku yang tahu. Itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Pembunuhnya adalah nenekmu. Itu tidak mungkin. Aku mendengar semua ini dengan telingaku sendiri. Tidak percaya? Kalau begitu kalian semua bisa pergi ke neraka bersama. Jelaskan pada Yama. Berhenti. Bunda, Ran, kenapa kau di sini? Ji Xiaoyan, dasar bodoh. Yang, Nuan, dan nenek. Juga keluargaku. Kok kamu bisa bertualang sendirian begini? Baiklah. Semuanya ada di sini. Kalau begitu aku akan membiarkan seluruh keluargamu bersatu kembali di neraka. Berhenti. Jika kau ingin membunuh mereka, bunuh aku dulu.
Ibu. Ibu. Kau masih hidup. Jangan panggil aku ibu, jika aku tahu kau akan menjadi monster tak berperasaan seperti ini. Aku lebih baik mengemis makanan dan kelaparan bersamamu, daripada mengirimmu kembali ke keluarga Kang. Ibu, apa yang terjadi? Bukankah kau dibunuh oleh wanita tua ini? Nenek tidak pernah menyakiti ibumu. Ibumu menderita kanker. Nenek sengaja mengirimnya ke luar negeri untuk perawatan. Dulu, Tang Jianran meninggalkan kita. Aku sakit parah. Dan kau baru berusia 10 tahun, berkat bantuan Nyonya Tua Ji yang murah hati. Aku masih hidup sampai sekarang. Dan kau bisa tumbuh dengan aman. Baiklah. Nenek Ji. Maafkan aku. Aku senang kesalahpahaman ini sudah terselesaikan. Aku kurang bijaksana soal ini. Seharusnya aku membiarkan kalian berdua bersatu lebih cepat. Bagaimana kita bisa menyalahkanmu? Sure. Kau harus membayar harga atas kesalahanmu. Kau harus menyerahkan diri. Tidak peduli berapa tahun hukumanmu, ibu akan menunggumu. Ibu. Melihatmu hidup. Aku sudah sangat bahagia. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan menyerahkan diri. Sungguh mengharukan. Pertunjukan kasih sayang ibu dan anak. Lin Wei. Tang Shuo. Kaulah yang menyeretku ke grup street. Itu sebabnya aku membakar gudang Klenen. Polisi sudah menyelidiki keluarga Leo. Kau mau menyerah? Tidak mungkin. Apa maumu? Selama aku membunuhmu, polisi tidak akan tahu. Lin Film was Wei, translated nyawa dibalas and nyawa. narrated Sekalipun by kau bunuh Tang Media. Sul, kau pikir polisi tak akan menemukanmu? Diam. Ini semua karenamu. Kau merusak semua rencana kami. Ini semua karenamu. Enran, kau akan mati. Ran, Tang Su. Sure, sure. Xiaoyan. Maafkan aku. Aku sangat menyesal, kau dan Anran. Tidak apa-apa, kami tidak menyalahkanmu. Tang Su, bertahanlah. Ambulans sedang dalam perjalanan. Ibu. Jangan menangis. Melihatmu hidup. Aku sudah sangat bahagia. Jangan bicara lagi, sure. Xiaoyan. Aku punya satu permintaan terakhir. Lakukan sesuatu untukku. Jaga ibuku. Baiklah, aku janji. Sure, Tang Su. sure, sure, sure.